Untuk membangkitkan industri garment di Baltimore, Stacy Stoop, fashion entrepreneur berdarah campuran Indonesia-Amerika, berlari sejauh 535 km selama 10 hari bersama dua pelari lain. Melalui inisiatif ini, ia menawarkan produk lari yang terinspirasi oleh Bali dan diproduksi di Baltimore. Berikut laporan Nia Iman Santoso dan Rio Tuasikal dari VOA. Sebenarnya kan dia itu kan bukan pelari ya, dia termasuk orang yang nekat berani lari sejauh itu dan dia bukan pelari juga. Adalah Stacy Stoop, orang nekat yang dimaksud Valentine Lily, pelari ultra atau jarak jauh dari Bali. Stacy, seorang fashion entrepreneur, memang kerap memakai platform lari jarak jauh untuk mengkampanyekan misinya. Stacy yang berpengalaman selama 20 tahun bekerja di industri fashion Eropa, Asia, dan Amerika, berlari sejauh 333 mil atau 535 km selama 10 hari untuk membangkitkan gelombang baru industri pakaian di Baltimore, kota pelabuhan terpadat negara bagian Maryland. I have been advocating for this industry in Baltimore for about 7 to 8 years, and this is sort of my last big run in Baltimore. So this is sort of like bringing a lot of attention so that we can pass it on to more entrepreneurs, not just myself, but many impact-driven entrepreneurs. Dengan tema From Bali to Baltimore, setiap hari ia menyelesaikan jarak 33 mil atau 53 kilometer yang berakhir bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79. Selain bersama Valentine Lily, Stacy juga ditemani Nicole Myrick, pendiri Icosa Apparel, perancang pakaian lari yang mereka kenakan. I've designed the Morpha collection. It's inspired from the nature that I saw when I was in Bali with Stacy last year. So Morpha comes from a metamorphosis from butterflies. Melalui inisiatif lari ini, Stacy yang berdarah campuran Indonesia dan Amerika ingin terus menghidupkan industri garment di kota tempatnya menetap dengan mempromosikan produk lokal buatan penjahit yang dibayar lebih tinggi dari upah minimum. We're going to sell through the Icosa collection 100 capsule bags of wardrobes, and everything that we're wearing inspired by Bali but made in Baltimore will be a part of this run. So my mission is trying to be as sustainable as possible, so using recycled or dead stock materials. We make in small batches so that we're not creating a lot of waste. We also try and make them in colors and styles that are seasonless and trendless, so we're very anti-fast fashion. Susan Clayton dengan produk sarung tangan untuk beraktivitas di musim dingin berlabel White Paws Run Mitts adalah salah satu pebisnis lokal yang memperoleh manfaat dari upaya yang dilakukan Stacy. Menurutnya, Stacy adalah seorang pendukung sejati bagi para pelaku bisnis kecil. And I'm hoping that with the program, the Buy Back Baltimore, behind it will help us to, get that word out and be a little bit more organic in how we launch this product. And she's just very supportive of everyone knows her, and everybody's really proud of what she's produced here. We're currently on the 6th floor. On the 4th floor, there's 20,000 square feet of needle trades workers, entrepreneurs, nonprofits, all clustering together and continuing to grow. And that's the beauty of impact and change, is if you start the fire. Walau ini adalah inisiatif lari terakhir Stacy di Baltimore, tapi ia tak akan berhenti karena cita-citanya adalah mengembangkan kembali masa depan industri fashion di skala internasional yang lebih bertanggung jawab dan penuh kesadaran. Dari Baltimore, Maryland, Dania Iman, Rio Tuasikal, Nia Iman Santoso, VOA. Sejumlah orang yang kehilangan kemampuan untuk berbicara ternyata masih dapat menggerakkan otot pita suara mereka. Karena itu, para ilmuwan di California melakukan penelitian untuk mengubah gerakan otot itu menjadi ucapan yang dapat didengar. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Para insinyur di Universitas California di Los Angeles ini sedang mengembangkan perangkat untuk menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh getaran otot pita suara. Peneliti Siwan Che menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah sinyal-sinyal itu menjadi ucapan.
that electric signal will be fed into the actuation or the loudspeaker part, and then the loudspeaker part will give out the sound. So that the whole process from sensing to processing and then to actuation realizes the ultimate goal that we're trying to do, like help you speak without using a vocal fold. Membran magnetomekanis yang mengubah getaran otot pita suara menjadi sinyal listrik ini bentuknya lembut dan dapat direnggangkan sehingga bisa dipakai dengan nyaman. Mereka memadukan nanopartikel magnetik dengan polimer lembut dan membentuknya memakai teknologi pemotongan kertas tradisional Jepang, menurut peneliti Jing Shu. We made the MC layer with kirigami pattern, which make it even soft. Para peneliti melatih kecerdasan buatan untuk mengenali getaran otot pita suara orang yang berbeda. Jun Chen memimpin proyek ini di Fakultas Teknik Samuel di UCLA. Your muscle vibration could be totally different, right? So we have to train the device before it's really used. And then we will analyze those electric signals first, and to build up a personalized this kind of vocabulary database. Membran suara ini dirancang untuk membantu warga dengan berbagai gangguan bicara dan patologi. Menurut Chen, ia berencana menguji perangkat ini saat memberikan kuliah yang bisa berlangsung hingga 3 jam dan terkadang membuat suaranya tegang. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.